Oke, baik, kita lanjutkan. Pokok bahasan kita yang pertama, ini adalah deret. Jadi pokok bahasan kita pertama, ini deret. Atau biasa deret tak berhingga. Oke, jadi deret yang kita bahas di sini adalah deret tak berhingga. Oke. Banyak persoalan di dalam fisika yang melibatkan deret. Oke, bukan hanya di dalam persoalan fisika, di dalam biologi, kimia dan kimia itu banyak kita menggunakan deret. Deret tak berhingga. Nah, salah satu contoh deret tak berhingga, deret. Kalau misalnya ini Anda punya lantai seperti ini, Anda misalnya menjatuhkan bola jatuh ke bawah, kemudian memantul, biasanya pantulannya lebih pendek, memantul lagi, harusnya di sini. Memantul, di sini, kemudian dia berhenti. Oke, nah berapa ini kalau yang menggunakan HP tulisannya terlalu kecil atau bagaimana? Terbaca? Bentar aja, Pak. Terbaca, Pak. Bentar aja. Jadi itu biasa untuk menentukan lintasannya kita biasanya menggunakan deret. Oke. Jadi deret itu, coba perhatikan, deret itu adalah penjumlahan dari bilangan yang mempunyai pola tertentu. Oke. Jadi deret itu penjumlahan dari bilangan yang mempunyai pola tertentu. Nah, deret yang paling umum, ini deret yang paling umum biasa ke Sn, ini sama dengan suku pertama A0 ditambah A1 ditambah A2 ditambah seterusnya sampai AN. Oke. Ini biasa disebut deret berhingga. Kenapa dia disebut deret berhingga? Karena ada suku Kn. Kalau dia sukunya sampai tak berhingga, ya disebut deret tak berhingga. Oke. Nah, contoh yang lain, deret misal 2 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah seterusnya. Nah, ini kalau seperti ini biasa disebut deret tak berhingga. Nah, ada kita biasanya menggunakan notasi, ini cuma notasi saja. Kalau yang pertama ini bisa kita notasikan sigma, oke, sigma AN. Coba perhatikan AN, N-nya mulai dari 0 sampai N besar. Oke, jadi kalau N-nya 1 A0 ditambah A2, tambah A1 tambah A2 dan seterusnya. Itu ini berhenti. Jadi apa namanya? Deret itu bisa kita simbolkan seperti ini. Oke. Jadi sigma N sama dengan 0 sampai N. Itu bisa kita simbolkan seperti itu. Itu namanya simbol deret ya. Kemudian, nah deret yang paling sering kita jumpai itu biasa kita sebut dengan deret geometri. Oke. Nah, deret geometri ini
deret geometri ini Sn sama dengan A kali R ditambah A kali R pangkat 2 ditambah A R pangkat 3 ditambah ditambah titik-titik sampai A R pangkat N kurang 1. Oke. Nah, jika deret ini, coba perhatikan, jika deret ini kita kurangkan dengan R kali Sn, ini kita kurangkan, ini A kali R ditambah A R pangkat 2 ditambah A R pangkat 3, sorry ini 0, A1, A2, 3. 1, A2, A3. Tambah A R pangkat 4 ditambah seterusnya. Ini jadi, kalau ini dikalikan dengan R, yang paling belakang itu kita kalikan dengan R. Jadi kalau dikalikan R, berarti pangkatnya ditambah 1. Berarti yang suku terakhir ini jadi A R pangkat N. Oke, A R pangkat N. Yang semuanya ini di sini saling meniadakan, sehingga tinggal Sn dikurang R Sn. Kalau ini dikurangkan saling meniadakan, ini semua saling meniadakan. Kemudian sini tinggal sama dengan A0 A dikurang A R pangkat N. Kita apa? Koefisien AN itu tidak usah kita tuliskan. Sehingga kita punya Sn ini 1 dikurang R sama dengan A 1 dikurang Rn. Sehingga kita punya Sn sama dengan A 1 kurang R pangkat N 1 dikurang R. Saya kira di matematika fisika sekolah menengah Anda pernah ketemu persamaan ini. Jadi untuk deret geometri yang berhingga, coba perhatikan, untuk deret geometri yang berhingga penjumlahannya itu N-nya itu sama dengan ini. R itu biasa kita sebut dengan rasio. Oke? A itu suku pertama. A ini suku pertama. R ini biasa kita sebut dengan rasio. Rasio ini sama dengan perbandingan antara suku A N tambah 1 dibagi dengan A N. Ini untuk deret geometri ini rasionya tetap. Ya. Jadi maksudnya apa? AN tambah 1 per AN berarti bisa A2 per A1 ini sama dengan A3 per A2 dan seterusnya. Oke, sama dengan A4 per A3. Jadi rasio itu untuk deret geometri itu perbandingan suku dengan suku sebelumnya. Oke, jadi suku ke N dengan suku sebelumnya. Itu kita sebut rasio di dalam deret geometri. Oke.
Sorry, saya minum dulu. Kalau ada yang tidak dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung interupsi, tidak ada masalah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, ini sederhana. Ini sederhana. Ini sudah Anda pelajari di sekolah menengah. Bahkan tes-tes CPNS sekarang itu banyak menggunakan deret ini. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita bahas tentang deret geometri tak berhingga. Oke. Jadi bagaimana kalau misalnya deretnya tak berhingga. Nah, kalau deretnya tak berhingga berarti S-nya adalah limit N menuju tak berhingga Sn. Lalu dengan kata lain, limit N menuju tak berhingga A 1 dikurang R pangkat N 1 dikurang R. Jadi kita mau limit N tak berhingga. Nah, coba perhatikan. Nah, deret geometri ini, coba perhatikan kalau R, ini kita fokus di R pangkat N. Kalau N-nya lebih besar daripada 1, ini hasilnya tak berhingga. Oke? Jadi, sorry, bukan R, N ya. Bukan N di sini, R. Ini di sini tak berhingga. Sebagai contoh, 2 pangkat tak berhingga. Oke? 2 pangkat tak berhingga itu hasilnya tak berhingga. Oke? Nah, kalau R-nya lebih kecil daripada 1, nah, misal 1/2, sorry, nilai mutlak R lebih kecil daripada 1, bisa perbaiki ini. Nilai mutlak R lebih kecil daripada 1. Sebagai contoh, misalnya ini saya beri contoh saja ya, 1/2, oke? 1/2 pangkat tak berhingga. Oke? 1/2 pangkat tak berhingga hasilnya berapa? Ada yang tahu 1/2 pangkat tak berhingga hasilnya berapa? Berarti ini berapa ini? 1 dibagi 2 pangkat tak berhingga. Atau dengan kata lain, 1 dibagi tak berhingga. 1 dibagi tak berhingga, coba perhatikan. 1 dibagi tak berhingga berarti ini hasilnya sama dengan 0. Oke? Jadi R pangkat N, coba perhatikan, R pangkat N untuk R lebih kecil daripada 1, suku yang ini sama dengan 0. Oke? Jadi ini sama dengan 0 untuk R lebih kecil daripada 1. Oke? Jadi suku yang itu sama dengan 0 untuk R lebih kecil daripada 1. Sehingga kita punya S, tinggal A 1 dikurang R. Ini berlaku untuk R, nilai mutlak R lebih kecil daripada 1. Nah, coba perhatikan, untuk R lebih besar daripada 1, deret itu jumlahnya tak berhingga. Oke? Jumlahnya
tak berhingga. Tetapi kalau R lebih kecil daripada 1, dia mempunyai jumlah tertentu atau jumlahnya itu finite. Nah, deret semacam ini kita sebut dengan deret konvergen. Oke, jadi deret seperti ini biasa kita sebut dengan deret konvergen. Jadi deret yang mempunyai jumlahnya menuju nilai tertentu atau ada jumlahnya itu kita sebut dengan deret konvergen. Jadi itu pengertian deret konvergen Anda ingat baik-baik. Okay? Jadi deret, saya ulangi kembali, deret konvergen adalah deret yang mempunyai nilai atau jumlah tertentu. Okay? Sedangkan deret yang seperti ini, yang tadi jumlahnya menuju tak berhingga, ini kita sebut dengan deret divergen. Okay. Jadi ini saya ulangi, deret yang seperti ini, yang tadi menuju tak berhingga, itu kita sebut dengan deret divergen. Jadi salah satu ciri-cirinya deret divergen, rasionya itu lebih besar daripada 1. Oke, kalau rasionya lebih besar daripada 1, berarti itu adalah deret divergen. Kalau rasionya lebih kecil daripada 1, itu biasanya deretnya konvergen. Oke, nanti mungkin minggu depan kita belajar uji konvergensi deret. Kenapa kita belajar uji konvergensi? Karena di dalam fisika deret yang biasanya kita pakai itu adalah deret yang bersifat konvergen. Karena kalau besaran misalnya menuju tak berhingga itu tidak mempunyai makna fisik apa-apa. Oke. Sehingga terkadang deret yang kita gunakan itu adalah deret konvergen. Sebagai contoh, ini penggunaan deret biasa, deret tak berhingga. Sebelum 8:24, 10 menit lagi lah. Nah, misal kita punya ini ini 0,33 seterusnya. Oke. Ini kita tahu hasilnya sepertiga. Oke, ini kita tahu hasilnya sepertiga. Nah, ini kalau dibuat dalam bentuk deret, ini bisa dibuat dalam bentuk deret. Ini suku yang ini adalah 3/10. Kemudian yang ini 3/100. Kemudian seterusnya 3/1000 sampai tak berhingga. Oke, jadi ini deretnya. Kemudian sehingga suku pertamanya A sama dengan 3/10. Kemudian rasionya itu bisa ini dibagi dengan ini atau ini dibagi dengan ini. Oke, terserah, pokoknya suku dibagi dengan suku sebelumnya. Kalau itu kita ini masukkan berarti 3/100 per 3/10. Oke. Ini hasilnya 1/10. Oke, jadi rasionya adalah 1/10. Kita kembali ke persamaan karena ini merupakan deret tak berhingga dan rasionya, coba perhatikan rasionya ini lebih kecil daripada 1. Ini rasionya lebih kecil daripada 1, maka bisa kita gunakan S sama dengan A A1 dikurang R. Hanya 3/10
Ini 1 dikurang 1/10. Ini sama dengan, kalau Anda selesaikan, ini 3/10, ini 9/10, sama dengan 3/9, sama dengan 1/3. Oke, jadi 1/3 ini sama dengan 0,033. Oke, kira-kira seperti itu penggunaan deret konvergen, deret tak berhingga. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita masih ada. Oke, minggu depan saja. Jadi apa? Sekian untuk kuliah kita hari ini. Minggu depan Anda bisa cari materinya. Jadi apa namanya? Saya kasih pengantar supaya Anda bisa baca untuk minggu depannya. Untuk minggu ini tidak ada tugas dulu. Oke, untuk minggu ini tidak ada tugas dulu. Mungkin minggu depan baru ada tugasnya. Oke, karena sifatnya materi hari ini hanya pendahuluan. Jadi di awal tadi kita sudah bahas ada deret divergen dan ada deret konvergen. Nah, coba perhatikan deret ini 1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4 ditambah 1/5 dan seterusnya. Ini bukan deret geometri ya. Ini deret ini bersifat divergen. Sedangkan deret ini biasa disebut deret selang-seling, tambah 1/3 dikurang 1/4 ditambah 1/5 dikurang dan seterusnya. Deret yang satu ini bersifat konvergen. Nah, bagaimana kita mengetahui sebuah deret itu bersifat konvergen atau divergen? Itu kita butuh uji konvergensi. Oke, jadi kita butuh menguji deret itu apakah dia bersifat konvergen atau tidak. Oke, makanya di sini kita butuh yang namanya uji konvergensi. Oke. Nah, uji konvergensi ini macam-macam. Oke, ada deret yang bisa misalnya diuji dengan uji rasio. Tadi uji rasio kalau misalnya R-nya lebih kecil daripada 1, dia sudah konvergen. Kalau R-nya lebih besar daripada 1, dia divergen. Tetapi kalau R-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan 1, itu bersifat konvergen. Kalau R-nya sama dengan 1, dia juga bersifat konvergen. Kemudian ada uji integral.
sorry. Jadi tadi kita sudah bahas kalau rasionya itu lebih kecil sama dari 1 dia konvergen, kalau lebih besar dari 1 dia divergen. Kalau misalnya R-nya sama dengan 1, kalau R-nya sama dengan 1 itu kita tidak bisa menentukan konvergen dan divergen. Makanya kita butuh uji konvergensi yang lain. Setidaknya ada beberapa uji, ada uji pendahuluan. Uji pendahuluan ini kita cuma melihat, oke? Ini kita bahas, kita cuma melihat kalau ini limit n menuju tak berhingga tidak sama dengan 0, dia sudah pasti divergen. Tetapi kalau limit n menuju tak berhingga sama dengan 0, nah tunggu dulu. Oke, kita belum bisa menentukan apakah dia divergen atau konvergen. Ini kita uji lanjutan. Oke. Jadi kalau kita sudah melihat, pertama kita melihat deretnya limit n-nya menuju tak berhingga sama dengan 0, maka kita butuh uji yang lain. Sebagai contoh seperti ini. Tadi deret yang di atas, sigma n sama dengan 1, tak berhingga, C per n. Nah, ini limit n menuju tak berhingga, C per n, ini sama dengan 0. Oke, itu sama dengan 0. Sehingga kita belum bisa menentukan apakah dia konvergen atau tidak. Oke, jadi uji pendahuluan ini hanya melihat menentukan divergen. Jadi uji pendahuluan ini biasa juga disebut dengan uji divergensi. Dia hanya bisa menentukan deret itu bersifat divergen. Kemudian ada uji yang lain, ada uji perbandingan. Uji perbandingan ini membandingkan satu deret yang kita sudah tahu bahwa dia bersifat konvergen dengan deret yang kita ingin uji. Oke, jadi uji perbandingan ini membandingkan dua buah deret. Oke, jadi membandingkan dua buah deret, satunya deretnya kita sudah tahu bahwa dia konvergen, kemudian kita bandingkan dengan deret yang ingin kita uji. Oke, kemudian ada uji integral. Kemudian ada uji rasio. Jadi ada nanti pertemuan selanjutnya kita bahas 3 uji konvergensi ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan? Ada? Oke, kalau tidak ada, saya stop share screen-nya. Saya mau absen dulu. Oke. Saya mau screenshot. Aktifkan kameranya, saya screenshot untuk sebagai absen, berarti siapa ini? Siti Fatima. Oke. Oke, sekian untuk hari ini. Minggu depan kita mulai penggunaan LMS-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.